Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara menggunakan ArcGIS Survey 123. Jadi ini adalah tampilan dari ArcGIS Survey 123. Nah, ArcGIS Survey 123 ini digunakan untuk survei. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kita buat. Nanti akan dapat digunakan untuk survei di lapangan. Nah, ini ArcGIS Survey 123 ini secara sederhana gampangannya survei yang berbasis lokasi atau kuesioner yang berbasis lokasi nantinya. Oke, langsung kita coba masuk. Oke, kemudian kita langsung masuk saja. Nah, ini adalah tampilan beberapa survei yang sudah saya buat. Nah, ini coba kita buka dulu survei kondisi halte Trans Siginjai. Jadi ini adalah survei terkait dengan kondisi halte Trans Siginjai. Di mana saja sih sebarannya, kondisinya seperti apa. Nah, ini sebenarnya sudah diisi. Saya coba lihatkan saja isinya bagaimana. Oke. Ini adalah survei kondisi halte Trans Siginjai yang ada di Jambi. Ini ada 11 titik. Coba kita klik. Nah, ini ada informasinya. Misalnya ini halte kedua ini terdapat tempat duduk tidak, terdapat atap halte tidak. Nah, ini lokasinya di sini atau di map ini. Kemudian kebersihan sangat tidak bersih misalnya. Ini ada fotonya juga bisa ditampilkan. Ini ada fotonya. Nah, ini bisa ditampilkan juga misalnya. Oke, saya coba yang lainnya. Nah, ini halte keempat terdapat tempat duduk tidak, terdapat atap halte tidak ada. Secara umum kondisi halte kurang baik misalnya seperti itu. Oke, ini salah satu lagi saya contohkan halte kedua 11. Bagaimana kondisinya? Secara umum kondisinya baik. Misal ada atap. Oke, terdapat atap halte, iya. Jadi ini adalah sebaran dari titik-titik halte. Terus bagaimana cara buatnya? Nanti akan saya ajarkan bagaimana cara membuat survei seperti ini. Kemudian kita lihat coba analisisnya. Ini survei yang sudah diisi. Nanti teman-teman akan buat bagaimana cara membuat survei ini. Nah, ini adalah grafiknya. Sudah secara otomatis sudah diolah. Kebersihan, bersih, kurang bersih. Ada 5 halte yang bersih, ada 4 halte yang kurang bersih, dan ada 3 halte yang sangat tidak bersih sebenarnya seperti itu. Oke, ini adalah foto-fotonya dan sebarannya. Oke, langsung saja kita akan kembali ke bagian awal. Bagaimana cara membuat survei 123. Sorry, ini kelewatan bukan ini. Ya. Kita ke survei saya, klik survei saya. Nah, kemudian bagian atas ini ada buat survei baru, ya.
buat survei baru. Oke, ini ada dua pilihan. Untuk yang lebih mudah kita pakai yang menggunakan designer web. Ini akan lebih mudah nanti. Klik ini buat survei, kemudian tadi sudah ada tampilan, ada dua tampilan. Kemudian pilih yang sebelah kiri. Nah, ini nama survei harus kita isi. Misalnya kita buat survei rumah yang pernah kemalingan, misalnya kemalingan. Misalnya ini labelnya rumah bisa ringkasannya bebas. Survei ini digunakan untuk melihat sebaran rumah yang pernah kemalingan. Oke, kita buat langsung aja. Oke, jadi ini adalah tampilan yang sudah kita buat tadi. Nah, ini nama survei yang sudah kita ketik tadi, survei rumah yang pernah kemalingan. Nah, sangat sederhana sebenarnya membuat survei 1 2 3 ini. Di sini sudah ada beberapa menu. Ini adalah menu-menu yang bisa kita isikan di survei nanti atau lembar survei nanti. Pertanyaan-pertanyaan apa, kemudian peta lokasi, foto, dan sebagainya. Misalnya teks 1 baris, ini kita klik saja, kemudian kita drag ke sini, dilepas. Nah, ini sudah muncul pertanyaan pertama. Di label ini, nah ini kita tinggal ganti, misalnya nama surveyor. Ini nanti nama siapa yang menjadi surveyornya. Oke, ini cukup kita klik. Ini adalah pertanyaan yang wajib. Jadi kalau memang wajib, nah kita klik saja, nanti ada tanda bintangnya. Oke, kemudian kita tambah lagi, klik tambah. Ini muncul di sini. Kemudian nama surveyor sudah. Kemudian untuk membuat survei rumah yang pernah kemalingan ini kita butuh pertanyaan apa saja sih misalnya. Kemudian misalnya kita butuh pertanyaan satu lagi di sini, ada misalnya ini desa, ya. Misalnya desanya mana, diisi saja. Kemudian lagi klik ini lagi untuk menambahkan pertanyaan. Kemudian kecamatan mana, kecamatan. Oke, kita buat pertanyaan wajibnya. Setelah pertanyaan, kemudian mungkin kabupaten, ya, kabupaten misalnya kabupaten. Oke, ini adalah data pendukung. Nah, ini terkait dengan lokasi, nama-nama atau pertanyaan desa, kecamatan, dan kabupaten yang berbasis lokasi. Untuk menunjang pertanyaan ini agar lebih mudah, nanti kita pakai ini peta. Di peta ini menunjukkan nanti di mana lokasi rumah itu berada. Kalau yang desa kan cakupannya masih, unitnya masih luas. Kalau yang pakai yang peta ini nanti lokasi rumahnya sudah terlihat, nanti posisi rumahnya di mana. Jadi pas ada orang yang mensurvei rumahnya, titik lokasinya nanti bisa diisi di sini. Kita oke. Misalnya ini lokasi pada peta misalnya, ya. Pada peta. Nah, ini pakai titik apa kita pakai titik saja karena menunjukkan rumah, nggak cukup.
biar nanti lebih visualisasinya lebih bagus. Nah, ini adalah pertanyaan yang wajib. Oke, kemudian setelah lokasi sudah, kita coba tambahkan pertanyaan jam berapa. Oke. Misalnya jam berapa atau tanggal berapa kejadian itu berlangsung, ya. Kapan rumah bapak atau ibu kemalingan, misalnya. Oke. Nah, nanti bisa diisi di sini, ada tanggalnya kemudian ada waktunya. Nanti kita bisa melihat rata-rata maling itu bergeraknya jam berapa sih, misalnya itu. Meskipun nanti biasanya kan orang yang kemalingan mungkin bisa memprediksi sekitar jam 2 sampai jam 3 misalnya, seperti itu. Oke, ini adalah pertanyaan yang wajib. Oke, setelah tanggal mungkin kita bisa menambahkan pertanyaan di sini ada pilihan, ya. Ini kalau ini pilihan tunggal, ini pilihan berganda. Jadi kalau pilihan tunggal ini misalnya ada pertanyaan, misalnya apakah laki-laki atau perempuan, pilihannya hanya satu. Kalau pilihan berganda ini ada beberapa jawaban yang bisa lebih dari satu jawaban. Nah, ini cocok ini untuk pertanyaan kali ini. Misalnya ini pertanyaan barang apa saja yang hilang, misalnya. Barang apa saja yang hilang. Nah, barang apa saja yang hilang. Nah, kita coba misalnya di sini ada TV misalnya, ya. Misalnya HP atau motor. Kemudian bisa kita tambahkan lagi mobil. Misal kita tambahkan lagi uang, kemudian pakaian misalnya, kemudian peralatan dapur misalnya. Nah, ada juga maling-maling yang mengincar misalnya tabung gas misalkan, seperti itu. Misalnya ini misalnya kipas ya, kipas angin. Apalagi uang sudah, perhiasan, laptop sebenarnya, laptop, kemudian apalagi ya, kita coba cari lagi barang-barang yang sering hilang, kira-kira apa sih? Nah, kemudian sepeda sudah, perhiasan sudah, misalnya saya kira cukup ini nanti ya. Kemudian izinkan. Nah, ini nanti bisa lainnya bisa diisi juga. Nah, kalau ini posisinya vertikal bisa kita ubah horizontal seperti ini, atau horizontal ringkas. Mungkin horizontal gini aja. Bagus. Ini adalah pertanyaan wajib yang harus diisi misalnya seperti itu. Nah, ini pertanyaan sederhana yang bisa kita jadikan survei untuk melihat sebaran rumah-rumah yang pernah kemalingan. Nanti kita bisa melihat rata-rata jam berapa mereka beraksi, seperti itu. Kemudian lokasinya di mana, apakah desa, apakah di perumahan, atau yang lainnya. Nah, ini pertanyaan sebenarnya. Nah, ini bisa ditambahkan misalnya foto-foto, misalnya sebentar, ini ada foto, kita tambahkan coba foto ya. Ini
foto. Oke, foto ini misalnya foto kerusakan pintu atau jendela misalnya. Nah, ini bukti-buktinya misalnya. Nah, ini adalah pertanyaan wajib. Oke. Kemudian bisa kita tambahkan apa saja. Ini sudah, tanggal sudah, kemudian mungkin catatan. Oke, catatan ini mungkin kronologisnya. Kita bisa misalnya kronologi misalnya, atau kronologi kejadian. Oke. Nah, ini nggak wajib sebenarnya, nggak wajib dijawab misalnya seperti itu. Oke, tanggal sudah, email, catatan, peringkat. Saya kira ini adalah cukup ya pertanyaan-pertanyaan ini untuk melihat sebaran titik-titiknya. Nah, kalau sudah, kita kirim dan simpan. Kita simpan terlebih dahulu. Berhasil disimpan, kemudian kita terbitkan. Biar nanti bisa diisi oleh banyak orang misalnya seperti itu. Kita tunggu saja. Oke, ini adalah proses untuk menerbitkan surveinya. Nah, ini berhasil dipublikasikan. Kemudian di sini ada kolaborasi. Nah, ini terkait dengan pengaturannya. Oke, buka survei langsung di browse. Nah, ini siapa yang bisa mengirimkan survei ini? Semua orang. Jadi semua orang bisa mengirimkan. Nah, kalau satu orang bisa mengisi 2 kali, nah ini bisa izinkan beberapa pengiriman, atau hanya 1 orang saja. Nah, ini terbuka menerima respon. Oke, kalau sudah, ini sudah kita buat publik, kita simpan. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian kita coba buka survei di sini ya. Nah, ini sudah, linknya sudah ada. Kita coba cek. Nah, ini adalah surveinya. Survei ini digunakan untuk melihat sebaran rumah yang pernah kemalingan, atau pernah maling orang. Nama surveyornya siapa, kemudian desanya ini terkait dengan lokasi atau rumahnya di mana, atau ini bisa kita tambahkan pemilik rumah misalnya, bisa saja nama pemilik rumah. Oke, mungkin bisa kita tambahkan di desain. Kalau mau menambahkan di sini, kemudian di sini ya, sini. Oke, sini tinggal kasih nama pemilik rumah. Oke, sama saja kayak proses yang tadi. Buat wajib, kemudian simpan dan terbitkan. Oke, terbitkan saja. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah diperbarui. Tinggal kita refresh. Nanti akan muncul yang baru. Format yang baru akan muncul.
ya, nama pemilik rumah. Oke, ini adalah tampilan survei 1 to 3. Nah, ini sangat bermanfaat sekali untuk melihat sebaran lokasi di mana saja rumah-rumah yang pada kemalingan. Survei seperti ini sangat bagus untuk diterapkan terkait dengan penelitian aspek wilayah atau di bidang misalnya terkait dengan kepemerintahan atau bidang-bidang yang lain, kayak tadi misalnya halte, kemudian misalnya sebaran baliho atau pajak dan yang lainnya. Nanti akan saya coba tambahkan lagi terkait dengan apa yang bisa kita manfaatkan dari survei 1 to 3 ini, salah satu platform dari Esri. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.